sudah mati semua kok. Air limbah sampah ini yang di Pematang Siantar ini sudah mengalir ke daerah pemukiman masyarakat. Sedangkan tanaman keras saja bermatian, itu buktinya Pak. Kemudian apa itu kemiri? Mati semua. Mati, itu buktinya. Laporan masyarakat yang sudah keberatan tentang itu. Itu tahun 92, kita 1992. Jadi di situ dulu tidak ada rumah sama sekali. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Sampah ini sudah bermasalah untuk masyarakat, saudara-saudara. Kenapa saya bilang ini sampah sudah tidak pada tempatnya dibuang. Salah satu contoh yang menyalahgunakan, air limbahnya mengalir kepada lahan masyarakat. Ini bukti, contoh. Kalau musim hujan ini deras sekali air limbahnya sampah sana mengalir ke lahan masyarakat dan kemudian masyarakat. Ini air limbah. Air ini datang dari tumpukan sampah. Itu jelas. Itu sudah mengalir itu. Mulai dari sana itu. Kurasa bukan hanya dia aja, di belakang sana itu ada 5 rumah tergenang limbah. Bisa nanti Bapak cek. Di sana lagi, sebelah sana. Iya. Itu sudah daerah, kalau sebelah sana itulah daerah Kelurahan Tanjung Pinggir sebelah sana. Kalau sebelah kiri ini arah ke Jalan Bali, ini Kelurahan Pondok Sayur. Kamilah Kelurahan Pondok Sayur. Berhadapan lah ini, ya kan? Di sana banyak tergenang limbah. Pak, setelah kondisinya kayak gini, Bapak mau tetap tinggal di sini atau ada rencana mau pindah? Memang ada niat kita mau pindah, tapi macam mana mau kita pindah? Dari mana uang kita? Tetap juga lah bertahan di sini, ya kan? Dulu karena baru-baru kami ke sini, ini masih tertata. Ruangannya ini masih tertata. 3 tahun yang lewat, 4 tahun yang lewat. Masih tertata. Ini masih banyak pohon-pohonan ditanam orang itu. Sekarang sudah dihabisin ini ditumbang. Ditumbang atau tumbang sendiri? Ditumbang lah, karena udah sangkut di jalan. Oh. Ditumbang sendiri. Saya lihat itu. Ini aja udah mati nih. Karena tergenang limbah itu. Mati nih. Pohon aja mati, apalagi manusia. Ini jelas sudah mati semua sepanjang jalan. Nah, termasuk ke pergelangan nenek itu, tetangga ini. Banyak tanaman jagungnya di situ, kemiri apa segala macam, sudah mati semua kok. Banyak tanaman-tanaman di situ sudah bermatian. Itu buktinya. Semua air limbah masyarakat, air limbah sampah ini yang di Pematang Siantar ini sudah mengalir ke daerah pemukiman masyarakat. Dan untuk sumber air minum itu sudah mengganggu. Kebetulan ini rumah saya, Pak. Ini kalau rumah saya ini kalau musim hujan ini, nggak pala pun musim hujan yang lebih deras, ini limbah sampahnya ini sudah masuk ke rumah saya. Dan juga ke perladangan kami. Akibatnya sudah mematikan. Sedangkan tanaman keras saja bermatian, itu buktinya, Pak. Kemudian apa itu kemiri? Mati semua. Mati, itu buktinya sudah mati itu semua. Kemudian airnya yang Bapak minum atau yang sehari-hari digunakan ikut terkontaminasi nggak? Otomatis Pak. Warnanya jadi berubah, rasanya jadi berubah. Rasanya berubah, warnanya berubah. Dulu warna air kami jernih. Sebagian ini ada jadi kayak kuning-kuningan, rasanya jadi asin dia kayaknya. Rasa asin. Ada baunya. Tapi dikonsumsi juga, Pak. Wajib.
Dari mana kalau nggak dikonsumsi? Ada nggak gejala-gejala setelah konsumsinya sekian lama gitu? Oh, kalau itu belum tahu kita, mungkin jangka lama mungkin dia ada efek sampingnya ya. Nah, kalau polusi dari udara kan ini sangat bau, Pak. Ya. Nah, Seperti apa kenyamanan Bapak tinggal di sini? baik, sudah ngeri kali. Sudah ngeri kali. Bapak, jelas. Karena namanya limbah sampah ya. Namanya limbah sampah ya. Aduh, menyengatkanlah baunya. Tetangga punya kolam. Juga punya kolam di situ juga ikan. Semua ikannya bermatian. Jadi ini saya videokan, Pak, untuk bukti untuk kami ya. Ini kami laporkan kepada dinas lingkungan hidup. Pak Purba sebagai jabatannya sekretariat. Saya lapor ini ke kantor langsung. Ada beberapa orang kami. Jadi apa janjinya? Memang Bapak itu mengaku kami ganti katanya. Sampai sekarang tetap juga nggak ada. Dan kemudian ini ditimbun ini pikiran jalan ini, ya kan, supaya jangan terlempau rendah. Sampai sekarang nggak ada. Adapun batu-batuan ini entah dari mana, sisa-sisa bangunan dari mana diambil itu. Masih ini. Ini udah berapa kali saya lapor ini. Pernah mereka tutup ini supaya jangan masuk ke ladang masyarakat, ke pemukiman masyarakat. Sumpah, macam mana? Jadi kunimu tuh ketua, tolong mencoba, memang merasakan tuh. Dadangi ini, yang punya ini nenek-nenek udah tua, perempuan. Kasihan ya, udah janda tua. Jadi udah menangis-nangis dia melaporkan kepada kami, tetangga lah. Karena dia nggak ada tahu, nggak ada daya ya. Jadi mencangkul-cangkul di sini, bikin tanam jagung, bikin segala macam lah tanam-tanam untuk bisa untuk kehidupan dia. Sekarang udah mati semua. Nah, itu baru di rondap dia nih. Jagungnya mati, ubinya mati, giladininya mati. Itu apa? Kemiri mati. Banyak udah bermatian dan lain-lain. Semua tanaman di pemukimannya ini udah pasti mati. Karena apa? Limbahnya, sampahnya sudah masuk mengalir ke ladang Nambor ini, nenek ini. Dan gara-gara ini semua merembes ke pemukiman dan perkampungan yang lain lagi. Merembes karena nggak bisa bertahan di sini airnya ini seperti danau ini. Otomatis merembes. Merembeslah ke daerah sumur, sumur masyarakat. Merembes, meresaplah ke bawah tanah itu. Ujung-ujungnya rasa air pun sudah tidak pas lagi seperti yang biasa. Karena limbah ini, betul. Mari kita lihat Pak, limbahnya yang merembes kepada tetangga masyarakat. Ini, itu buktinya. Itu enggak udah mati tanaman itu semua. Ini limbah, apa itu? Rembesan limbah ini, meresap dia karena tahan lagi dia menahan. Sudah seperti Danau Toba ini, air limbahnya ini ke pemukiman masyarakat. Ujungnya ini mengalir di sini. Sebentar lagi nih tembok ini harus tumbang ini gara-gara limbah mereka. Nah, ini dulu udah tanaman di sini udah mati semua, udah mati. Juga di sini cabai udah mati karena limbah itu. Jagung itu tengok Pak udah mati. Itu udah mati tuh. Dulu nggak seperti itu. Gara-gara limbahnya. Di sana lagi ada kolam, mengalir lagi ke situ. Itu ikan udah pernah mati gara-gara limbah. Jadi sampai sekarang nggak pernah lagi kami tanam, nggak pernah lagi. Nanti 2 kali korban. Dampak yang kita rasakan yang sangat kontras itu jalan yang rusak ya.
jalan yang rusak, di mana sampah sangat dekat dengan jalan raya, bahkan sampai ke arah jalan raya menutupi jalan, dan akhirnya ada satu lubang yang besar. Terus lubang yang besar ini ketika hujan menjadi becek sepanjang hampir 100 meter ada kayaknya itu. Akhirnya itu sangat menyulitkan. Kenapa orang jadi berhati-hati melintasinya, takut jatuh, terus kemudian takut baunya. Nah, ini yang kedua dampaknya. Nah, ditanya soal bau, ya namanya TPA itu punya aroma khas sendiri, bau khas sendiri yang akhirnya memang jujur kalau saya pribadi kan hampir setiap hari melintas dari situ kan, itu tahan napas gitu. Jadi tahan napas supaya baunya jangan sampai kita sedot kan, kita hirup. Harapan saya kedepannya soal TPA Tanjung Pinggir, yang pertama adalah ini soal manajemen. Ini soal tata kelola. Bagaimana mengelola TPA ini dengan baik ketika ada sirkulasi keluar masuk kendaraannya. Kemudian bagaimana sirkulasi alat berat ini menekan sampai ini ke dalam. Jangan sampai menjorok ke daerah jalan raya, ke daerah yang menjadi tempat hilir mudik aktivitas para pengguna jalan. Ritme kerjanya juga harus diperhatikan ketika jangan sampai antrian bisa mengganggu gitu. Jalannya diperbaiki, diaspal dengan bagus, dan juga akhirnya sampah-sampah itu tidak lagi terbuang persis di pinggir jalan, tapi sudah masuk ke menjorok ke dalam ke lahan yang kosong tadi, sehingga ketika sampah itu masuk ke jalan raya itu yang akan menyebabkan becek tadi, dan kemudian menjadi kubangan yang menjadi lubang. Jadi harapan selanjutnya adalah ini menjadi satu perhatian khusus untuk pemerintah. Bagaimana nih upaya-upaya penanganan selanjutnya, terutama contoh manajemen sampahnya, apakah model pemilahan sampah supaya untuk mengurangi dampak-dampak kerusakan lingkungan lainnya. Karena hujan yang beberapa bulan ini, maka truk kita atau alat berat kita tidak bisa masuk ke dalam. Sudah berapa kali kami coba masuk ke dalam untuk membuang sampah agak lebih dalam, mereka terperosok ke dalam. Kami memang sangat membutuhkan alat berat tambahan seperti eskavator. Yang ada pada kami hanya bulldozer. Itu pun sudah kami tanggulangi dengan kami coba menyewa eskavator. Sekarang produksinya berapa sampah Siantar? Kalau sampah sekarang Siantar antara 400 ke 450 ton per hari. Dan itu pun tidak semuanya sebenarnya kita buang ke sana. Kita ada sekitar 20 ton yang kita kelola di pusat sampah skala kota di Terminal Tanjung Pinggir. Jadi, Bang, sewanya kapan terakhir, Bang? sewa itu 4 tahun ya. 4 tahun, yang terakhir? 4 tahun. 4 tahun sekali kita. tahun sekali ya. Terakhir kapan habis kontrak, Bang? Kontrak nanti di Desember 2021, baru nanti kita bicarakan, kita perpanjang. Kita perpanjang, Bang? Ya, sambil menunggu yang di Kelurahan Kurila. Kelurahan Kurila. Bang, tentang lingkungan hidupnya, Bang? Itu jalan gimana, Bang? Karena air sudah melimpah, itu gimana antisipasi? Cara teknisnya kan itu kalau dia hujan, dan itu sudah kita buatnya beteng ya. Ya. Kalau kita lihat kan ada beteng itu sepanjang di antara jalan ke TPA kita kan sudah disiapkan beteng. Cuma memang kalau hujan melimpah ya dengan debit air yang luar biasa, maka itu menjadi kendala juga. Bang, tentang siapa dulu rumah atau tempat pembuangan sampah itu sih, Bang? Itu tahun 92, kita 1992. Jadi di situ dulu tidak ada rumah sama sekali, tidak ada sekali. Jadi kita dulu lanjut tahun 92. Jadi yang terbaru ini ya kita nggak bisa juga batasi nih orang masuk begitu ya. Tanjung Pinggir yang kemarin sudah diperpanjang kontraknya itu, Kota? Ya, pasti itu diperpanjang kontraknya karena sampai sekarang penyelesaian tanah dari bagian dari 573 belum jelas juga. Padahal di tahun ini kita sudah anggarkan sebanyak 25 miliar untuk biaya pembebasan tanah itu. Namun dalam pembahasan perubahan anggaran ini kami dapat laporan bahwa tanah belum bisa dibebaskan 100%. Dan menurut penjelasan mereka masih ada tahapan-tahapan lain yang harus diselesaikan. Kami sudah menyediakan anggaran di tahun 2021 ini sebanyak 25 miliar. Tapi itu belum direalisasikan ya? Belum bisa kita kuasai tanahnya. Berarti anggaran itu di Silpa? Anggaran itu menjadi anggaran yang direfocusing, bagian anggaran yang direfocusing untuk penanganan COVID. Jadi IP ini di anggaran perubahannya akhirnya yang dianggarkan adalah biaya untuk seperti uang muka pembebasannya. Padahal kita harapkan
lebih cepat dari itu dapat lahannya dibebaskan sehingga tahun depan bisa kita anggarkan untuk biaya pembangunan lokasi TPA tersebut. Dan banyak laporan masyarakat yang sudah keberatan tentang itu. Kemudian kalau ada itu tidak layak, rencananya ada yang di Gorilla gimana tuh Ketua? Nah itu yang kita tunggu dari sejak kita periode ini Dewan selalu mendesak dan mempertanyakan hal tersebut. Tapi kendalanya yang kita lihat adalah soal pembebasan tanahnya yang berlarut-larut. Kita kurang paham eksekutif seperti apa, walaupun selalu kita pertanyakan dalam setiap rapat dengan Bapeda yang menjadi leader dalam pembebasan tanah ini.